Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apakah suara saya terdengar? Halo, apakah suara saya terdengar? Dengar, Monitor? Pak. Oke. Dengar, Pak. Oke, kita masih ada waktu satu sesi ya, sampai jam berapa? Jam 13.40 ya? 14.40 ya? 14.40 untuk menyelesaikan perkuliahan ya. Jadi, mohon maaf saya tidak bisa melaksanakan perkuliahan secara tepat waktu karena saya baru aja selesai melaksanakan sidang TA2 ya. Untuk mahasiswa kakak angkatan kalian dan baru selesai jam 2 ya dan isoma sebentar makan sholat dan lanjut untuk apa namanya mengisi perkuliahan ya karena memang tidak bisa ditunda minggu kemarin kita kosong ya karena libur libur cuti bersama Idul Adha. Oke, mungkin saya izin untuk share screen rekan-rekan semuanya. Ya, hari ini kita masuk ke pertemuan minggu ke-12 ya. Jadi meskipun kita kemarin sempat cuti 1 minggu, tapi kemarin saya ada percepatan materi ya sehingga minggu 10 dan 11 itu sudah saya rapatkan menjadi satu minggu pertemuan dan kita masih ada 3 kali pertemuan lagi berkaitan dengan penentuan luas dan volume. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang metode penentuan luas ya. Kemudian di 2 minggu terakhir ya, minggu depan ya kita masih ketemu di hari Senin. Kemudian minggu ke-14 itu berkaitan dengan perhitungan volume. Karena kaitannya untuk pengukuran profil memanjang dan melintang. Ya. Kalau di judul PPL-nya kelas pagi, ya kelas malam pasti ada ya, pengukuran profil memanjang dan melintang ya. Erat kaitannya untuk perhitungan volume. Ya, mungkin yang kelas B atau kelas C saya agak lupa ya. Itu salah satu hasil akhir pekerjaan PPL-nya adalah sampai dengan perhitungan volume. Sebelumnya saya minta tolong ke ketua kelas masing-masing kelas B dan kelas C untuk mengabsen siapa saja mahasiswa yang nggak hadir hari ini untuk nanti mengirimkan daftar yang nggak hadir itu ke saya ya. Karena kita hanya terbatas satu sesi sehingga saya akan mempercepat ke konten atau materinya. Sehingga sepertinya nggak memungkinkan untuk saya melakukan absensi satu demi satu. Oke, kita harus memahami dulu teori perhitungan luas ya. Luas suatu wilayah merupakan luas pada bidang datar X dan Y tanpa ada unsur ketinggian atau Z. Kondisi di lapangan yang tidak datar atau tidak beraturan tersebut diproyeksikan ke bidang datar, sehingga yang tampak dalam gambar adalah bidang X dan Y. Akibat proyeksi tersebut, luas di gambar tampaknya lebih kecil daripada luas di lapangan. Ya, jadi pada prakteknya ke lapangan, di lapangan itu seperti ini. Ya, jadi ketika kita ingin melakukan pengukuran luasan sebuah bidang, misalnya di sini adalah A, B, C, D. Ketika bidang itu ditempatkan pada bidang yang miring, maka kita tidak bisa langsung membentangkan pita ukur di sepanjang lebar dan panjangnya. Tapi kita proyeksikan sesuai dengan bidang pengukurannya, yaitu bidang horizontal atau bidang datar. Sehingga pada saat kita melakukan pengukuran, kalau teman-teman sadari pada saat menggunakan total station, itu sering kita dapatkan 3 parameter hasil ukuran, yaitu HD, SD, dan BD. HD itu apa? HD itu adalah horizontal distance atau jarak datar. Ini jarak yang selalu kita gunakan dalam melakukan pengukuran jarak. Kemudian ada SD. SD itu untuk apa? Untuk melakukan slope distance, pengukuran jarak miring. Dan yang terakhir adalah VD. VD itu adalah vertical distance, digunakan untuk melakukan pengukuran tinggi. Nah, jadi parameter-parameter itu harus teman-teman perhatikan. Dan ketika kita kaitannya untuk menghitung luas, maka luas yang kita hitung atau kita ukur itu adalah pada bidang datar. Dalam menghitung suatu daerah, ya, dapat digunakan berbagai macam cara yang meliputi metode matematis, metode grafis, dan metode mekanis. Untuk metode matematis ini juga dibagi menjadi 2 metode, ada metode koordinat, dan yang kedua adalah metode trapezoidal rule, jadi menggunakan aturan trapesium. Sedangkan metode grafis itu menggunakan pendekatan dengan bantuan bujur sangkar ataupun dengan menggunakan bantuan segitiga. Sedangkan untuk
metode yang ketiga yaitu metode mekanis itu menggunakan alat yang namanya planimeter sederhana. Nah, kita akan bahas satu persatu. Untuk yang metode mekanis, metode yang pertama adalah metode koordinat, ya. Pada perhitungan metode koordinat, maka sebuah atau beberapa titik yang membentuk sebuah bidang datar itu diproyeksikan pada sumbu X dan sumbu Y, sehingga setiap titik sudutnya itu terproyeksi memiliki apsis dan ordinat, atau arti kata setiap titik itu memiliki koordinat X, Y. Ya, jadi luas poligon tersebut adalah jumlah luasan trapesium. Untuk yang contoh ini, trapesium 14A ECA berarti 1, 4 CA, ya. Jadi satu trapesium di sini ditambah dengan trapesium 43 DC, ya. Trapesium yang sebelah kanan, ya. Kemudian dikurangi jumlah trapesium yang ada di bawahnya, yaitu 12 BA dan 23 DB. Ya, jadi untuk konsep perhitungannya, kita hitung trapesium ini, ya, ini, kemudian ditambah trapesium ini, ya, ya, sehingga kita sudah mendapatkan area keseluruhan ini, ya, sepanjang ini. Kemudian kita perlu kurangi, ya, dengan trapesium di bawah bidang yang akan kita hitung luasnya, berarti dikurangi trapesium yang kecil ini, ya, ditambah dengan pengurangan terhadap trapesium ini, ya. Sehingga dari sini kita akan mendapatkan luas area yang diharapkan, yaitu luas area yang saya arsir di sini. Ya. Nah, ini kemudian kita dapatkan, ya. Oh, saya ada mouse, ya. Ya, ya, ya. Kita akan mendapatkan luas yang saya arsir biru seperti ini. Ya. Karena dua trapesium yang besar itu dikurangi dengan dua trapesium yang kecil yang ada di bawahnya. Hmm. Nah, secara konseptual itu diperoleh dari penjumlahan dua buah trapesium yang besar itu dikurangkan dengan penjumlahan dari dua trapesium kecil. Ya, ini bagaimana turunan dari perhitungan luas itu diturunkan dari persamaan perhitungan dua trapesium besar kurangi dua trapesium kecil, yang mana itu diartikan dengan menggunakan koordinat berdasarkan jarak dari aksis dan jarak dari ordinat. Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa untuk menghitung luas poligon sebanyak n titik dapat digunakan perumusan sebagai berikut, ya. Di sini kita membuat tanda mutlak untuk menghindari luasan yang negatif. Jadi hitung luas suatu area, ya, diperoleh dengan XI kali Y2, berarti X titik pertama dikali Y titik kedua dikurangi X2 kali Y1, berarti X titik kedua kali Y titik pertama ditambah dengan X2 kali Y3 min X3 kali Y2 ditambah X3 kali Y4 kurangi X4 kali Y3 dan seterusnya sampai dengan Xn kali Y1 per X1 kali Yn, yang hasilnya kemudian dibagi dua, atau dapat kita eh, sederhanakan sebagai rumus. Luas suatu wilayah T sama dengan sigma I mendekati 1 sampai dengan N diperoleh dari XI dikali YI plus 1 kurangi XI plus 1 kali YI, yang hasilnya bagi 2 ditambah sampai dengan XN kali Y1 min Y1 kali YN. Untuk lebih mempermudah, maka kita bisa menggunakan ilustrasi seperti ini. Jadi perkalikan, kita lakukan perkalian dari X1 kali apa namanya Y2, ya, dikurangi berarti X2 kali Y1, ya, dan seterusnya gitu, ya. Jadi ini kan 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 4, 3 dan seterusnya sampai N ke 1 ke N, ya, seperti itu. Itu untuk yang metode koordinat.
Kemudian yang kedua adalah metode trapezoidal rule ya. Sebenarnya konsepnya sama ya, tapi bedanya kalau di sini itu di apa namanya didekatkan pada tepi muka peta. Jadi metode trapezoidal rule ini biasa digunakan untuk daerah yang tidak teratur. Prinsip perhitungan metode ini mirip dengan metode koordinat dari segi bentuk yang diasumsikan yaitu trapesium. Anda bisa melihat gambar di sebelah kiri ini bagaimana mencari luasan metode trapezoidal rule dengan offset yang sama. Misalnya ada suatu area yang berimpit pada tepi muka peta, ya. Jadi di sini ada area dari A ke B, ya, yang berimpit pada muka peta yang sejajar dengan sumbu X atau sumbu aksisnya. Di sini kita bisa menggunakan metode offset yang sama ataupun offset yang beda. Kalau offset yang sama berarti kita membuat asumsi bahwa tinggi trapesiumnya itu kita seragamkan sebagai L besar. Jadi di sini L besar, L besar, L besar, dan L besar. Sedangkan panjang sisi-sisi trapesiumnya itu diukur berapa jarak dari sisi muka peta sampai dengan garis batas luas wilayah bidang yang akan kita ukur. Misalnya di sini H1, H2, H3, H4, H5. Kemudian baru kita hitung luasnya. Ya, untuk menghitung luas A, B, C, D, ya, maka terlebih dahulu dibagi dalam ruas-ruas trapesium dengan tinggi atau offset trapesium yang sama atau L besar. Maka luas dari bidangan A, B, C, D merupakan jumlah dari luas A1, A2, A3, dan A4 di mana untuk luasan A1 ya, untuk luasan A1 untuk luasan A1 ya, untuk luasan A1. Bentar. Oke, untuk luasan A1 itu kita bisa hitung dengan persamaan sebagai berikut ya. Jadi A1 itu adalah ini ya, luasan ini ya. Berarti kita menggunakan perhitungan trapesium. Di sini diketahui dua sisi sejajar ya. Dua sisi sejajar yaitu H1 dan H2. Sehingga untuk menghitung luasan A1 berarti tinggi trapesium dalam hal ini adalah L dikali dengan jumlah sisi yang sejajar yaitu H1 tambah H2 yang hasilnya kemudian dibagi dua. Maka kita ketemu A2. Sorry. Kita ketemu luasan A1. Kemudian untuk A2 bagaimana? A2 juga sama, berarti kita menggunakan trapesium yang sebelahnya. Gunakan trapesium ini. Jadi persamaannya bagaimana? Persamaannya ya tinggi trapesium sama ya L ya. Sehingga di sini untuk menghitung luasan A2 sama dengan L tinggi trapesium dikali dengan jumlah sisi yang sejajar. Ya, yaitu H2 ditambah H3, H2 ditambah H3, kemudian hasilnya dibagi dua. Maka kita akan mendapatkan luasan A2. Begitu juga kita untuk melakukan perhitungan untuk mengukur A3, A4, dan A kesekian sampai dengan jumlah trapesium yang diharapkan. Itu untuk trapezoidal rule ya dengan jarak offset atau tinggi trapesiumnya yang sama. Tapi seringkali mungkin saja pada kenyataannya itu jarak offset atau tinggi trapesiumnya berbeda. Untuk keperluan apa? Untuk keperluan perhitungan luasan yang lebih teliti atau lebih rigid, ya. Sehingga di sini ketelitian nilai luas ABCD dapat semakin besar atau semakin teliti apabila dalam penentuan ruas-ruas tersebut semakin mirip dengan bentuk trapesium sempurna. Cara ini memungkinkan didapatkan offset L yang tidak sama, namun demikian prinsip perhitungan dengan perumusan trapesium dapat dilakukan. Sebagai contoh, untuk gambar tersebut, model pembagian ruas dapat dilakukan dengan model yang sebagai berikut ini. Ya, kalau yang tadi, ya, yang metode yang tadi, kita mencoba melakukan pemodelan perhitungan trapesium dengan jarak offset atau tinggi trapesiumnya berbeda. Tapi kita untuk yang metode ini itu jarak antar offsetnya itu berbeda-beda.
kenapa yang tadi sama, yang sekarang beda? Kalau yang metode offsetnya sama, itu digunakan untuk mempercepat proses perhitungan dan untuk mendapatkan hitungan luasan yang lebih kasar. Tapi kalau untuk lebih teliti, maka kita bisa membuat trapesium-trapesium yang lebih kecil. Ya, misalnya untuk L1 dia mewakili trapesium yang di sini. Kemudian di sini kan dia terdapat kemiringan yang berbeda. Berarti kita buat lagi trapesium yang di sini. Kita hitung luasnya. Nah, kemudian untuk A3 juga sama. Dan seterusnya Anda hitung sampai dengan trapesium-trapesium berikutnya. Contoh, misalnya kita mau menghitung luasan trapesium AT AT A1 A berapa ya? A5 lah ya. Luasan trapesium A5. Berarti rumusnya bagaimana? Rumusnya berarti L. Untuk yang A5, L-nya berapa? Berarti L5 ya. Berarti kita menggunakan offset 5, kemudian dikali dengan jumlah sisi yang sejajar di A5, berarti kan H5 dan H6. Berarti di sini H5 plus H6 ya. Kemudian baru dibagi 2. Sehingga dari persamaan ini kita akan mendapatkan luas dari A5 di sini. Nah, sama untuk menghitung luas A, B, C, dan D, maka Anda harus melakukan penjumlahan antara luas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sehingga kita memperoleh luasan dari luas A, B, C, D adalah luas dari trapesium 1 sampai dengan trapesium ke 9. Nah, ini contoh untuk salah satu trapesium ya, A5 ya, seperti itu. Itu yang metode matematis. Yang selanjutnya, metode yang kedua adalah metode grafis. Itu kita bisa menggunakan pendekatan dengan menggunakan bantuan bujur sangkar dan bantuan segitiga. Yang akan kita bahas di sini, kita mencoba menggunakan bantuan bujur sangkar. Cara ini menggunakan bantuan bujur sangkar atau dengan menggunakan kertas milimeter ya. Jadi misalnya kita bikin peta, kemudian kita plot pada kertas milimeter, berarti kita bisa melakukan perhitungan luas dengan metode grafis. Daerah yang akan dihitung luasnya terlebih dahulu digambar dalam skala tertentu. Ya, misalnya kita gambar dengan skala 1:1000 lah. Gitu ya. Gambar dengan skala tersebut diplot pada kertas milimeter. Ya. Hitung berapa banyak kotak yang masuk dalam gambar tersebut dan jumlah kotak tersebut. Dihitung luasnya dan dikalikan dengan skala gambar untuk mendapatkan luas sebenarnya di lapangan. Perhitungan luas secara grafis untuk yang bujur sangkar. Jadi kita hitung dulu apa namanya luas sebenarnya yang mewakili eh, satu grid ini. Katakanlah satu grid ini ukurannya adalah 1 kali 1 senti. Sementara yang tadi saya sampaikan bahwa skalanya 1:1000. Berarti 1 senti di lapangan mewakili 1000 sentimeter di real world atau dunia nyata ya. Berarti kalau 1 senti mewakili 10 ya, 1 senti mewakili 10 meter dengan skala 1:1000, kita kalikan aja. 1 kali 1000. Ya, berarti kan 1000 sentimeter. 1000 sentimeter sama dengan dibagi 100 supaya dapat meter, berarti 10 meter. Jadi satu panjang 1 senti di peta itu mewakili 10 meter. Karena kita akan menghitung berapa luas dalam satu grid, maka kita hitung 10 kali 10. Makanya setiap satu kotak ini dia luasnya adalah apa namanya? Dia luasnya sama dengan 1.000 ya, 1000 senti kali dengan 1000 senti ya, sentimeter. Atau kita sederhanakan jadi 10 meter dikali 10 meter atau sama dengan 100 meter persegi. Katakanlah di sini pada area yang akan kita hitung luasnya, yaitu pada area yang tertutup dengan garis biru ini, itu terdapat 50 kotak, katakanlah ya 50 kotak ya. Maka luasannya jadi berapa ya?
luasannya jadi 100 meter persegi ini untuk mewakili satu kota itu dikali dengan 50. Jadi hasilnya berapa? Jadinya hasilnya adalah sama dengan 50 dikali 100 yaitu 5.000 meter persegi. Jadi luasnya itu adalah 5.000 meter persegi. Ingat, pada saat Anda melakukan perhitungan luasan, itu yang Anda hitung itu adalah luasan satu persegi dulu. Bukan Anda hitung panjang dan lebarnya dulu, tapi kita hitung satu ukuran satu pikselnya dulu, baru dikalikan berapa jumlah apa namanya kotak pada area tersebut. Nah, catatan yang kedua adalah ketika kita menghitung luas, ada area yang setengah masuk, setengah tidak. Kemudian ada yang dominannya masuk. Kalau dominannya masuk, berarti ini dianggap satu. Kalau yang setengah masuk, kita harus lihat apakah dia dominan masuk ke area yang diukur luasnya atau tidak. Kalau yang dia masuk area dominannya diukur luasnya itu masuk, berarti kita hitung satu. Misalnya seperti ini ya. Kota ini. Kota ini dihitung satu atau berapa? Ah, kalau dia dominannya adalah area yang tidak dihitung, berarti dia ditulis sebagai nol. Nah, seperti itu. Ya. Untuk menentukan ini ya, jumlah berapa kotak pada area tersebut. Oke, metode grafis yang kedua itu menggunakan bantuan segitiga, ya. Daerah yang akan dihitung luasnya itu terlebih dahulu dibagi-bagi dalam banyak segitiga, di mana tiap sisi segitiga tersebut diberi nama sisi A, sisi B, sisi C untuk luas satu segitiga. Jadi misalkan kita bikin jaring-jaring segitiga sehingga mampu menjangkau potongan luasan yang lebih teliti daripada menggunakan bujur sangkar. Misalnya kita ingin melakukan perhitungan luasan A1 dulu ya, A1. Berarti kita harus menentukan mana sebagai A kecil, mana sebagai B kecil, mana C kecil ya. Kita kembali lagi mengingat materi tentang matematika geodesi ya. Nah, selanjutnya kita melakukan perhitungan untuk menghitung A1 ya, di mana untuk menghitung luas area pada segitiga sembarang ya, maka kita hitung S S1 dikali S1 kurangi A1 dikali S1 min B1 dikali S1 kurangi C1. S1 itu apa? S1 itu adalah jumlah keseluruhan dari total sisi segitiga sembarang kemudian dibagi dua ya. Ini dimasukkan untuk mengisi S1 di sini, di sini, di sini, dan di sini. A1 dapatnya dari mana? A1 dapatnya dari sini. B1 dapatnya dari mana? B1 dapatnya dari sini. C1 dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. Nah, ini baru menghitung satu luasan A1. Padahal kalau di dalam contoh di sini, ya, di gambar ini, berarti Anda juga harus melakukan perhitungan luas untuk A2. Berarti A2 A-nya beda. Mungkin A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini. Kemudian Anda juga perlu menghitung luas A3 juga. A3 juga bisa saja C-nya Anda di sini, A-nya di sini, B-nya di sini. Begitu juga untuk segitiga-segitiga yang lain. Nah, berarti di sini Anda menghitung 4, ya. Kemudian di sini bisa hitung A5, gitu ya. Di sini A6, dan seterusnya. Semakin detail jumlah segitiganya, berarti semakin bagus dalam ketelitian perhitungan luasnya. Tiap-tiap segitiga tersebut dihitung luasnya, maka luasan total dari daerah tersebut adalah jumlah luas segitiga-segitiga tersebut. Ya, jadi total perhitungan luasnya ya A1, ya A2, dan seterusnya sampai dengan A ke N yang kemudian kita jumlahkan. Ini adalah luas keseluruhannya. Seperti itu. Dari kedua metode grafis tersebut, semakin kecil bujur sangkar atau semakin kecil segitiga yang dibuat dalam gambar, maka semakin teliti perhitungan luas yang dihasilkan. Karena dia akan menjangkau pada lekukan-lekukan area yang akan kita hitung luasannya. Jadi semakin detail jumlah
ukuran segitiga atau busur sangkar, maka kita akan dapatkan hasil ketelitian perhitungan luas yang lebih akurat. Nah, cara yang ketiga, metode yang ketiga adalah metode mekanis. Ya, nah di sini ini contoh alatnya. Ini menggunakan planimeter ya. Ini dulu saya pernah nyoba ya pada saat saya dulu di D3 UGM ya menggunakan planimeter. Jadi objek yang diukur luasnya itu adalah peta RBI ya. Kalau sekarang kan teman-teman bisa mengakses RBI secara digital ya atau bisa kita akses dari Inagio portal ya kemudian kita hitung luasnya. Kalau dulu dari RBI cetak itu kita hitung dengan cara mendeliniasi area yang akan kita ukur dengan menggunakan planimeter. Kemudian kita hitung luasnya dikalikan dengan skala pada peta RBI tersebut. Ya. Metode mekanis ini dengan menggunakan alat bantu yang disebut dengan planimeter. Alat ini diletakkan di atas peta atau gambar yang akan dihitung luasnya. Planimeter diplot mengikuti batas-batas daerah yang akan dihitung luasnya. Luas daerah aktual dapat dihitung berdasarkan hasil pengukuran berdasarkan konversi tertentu, di mana ketelitian peta berbanding lurus dengan besar skala gambar yang dihitung. Ya, jadi kita delineasi batas dari luasan yang akan kita hitung luasnya baru dikalikan dengan skala peta. Oke, supaya teman-teman memahami konsep dari apa namanya perhitungan luas, maka di sini ada tugas ya, karena kayaknya survei terestri selanjutnya ini termasuk mata kuliah yang jarang memberikan tugas ya. Jadi ini ada tugas sifatnya individu, soalnya hanya ada 4 ya. Dan supaya tidak membebani PBL rekan-rekan, maka yang NIM-nya ganjil itu mengerjakan nomor ganjil, yang NIM-nya genap itu mengerjakan nomor yang genap. Ya, jadi di sini ada 4 soal, yang NIM ganjil berarti ngerjain nomor satu. Ini berarti menggunakan metode apa? Trapezoidal rule ya. Dan nomor ketiga ini berarti Anda melakukan perhitungan luas dengan menggunakan metode koordinat. Kemudian untuk yang eh, NIM-nya genap, berarti ini menggunakan trapezoidal rule juga. Kalau yang metode yang atas itu dengan menggunakan jarak offset yang sama, kalau yang di bawah ini menggunakan jarak offset yang berbeda. Nah, kemudian ini juga menghitung dengan cara metode koordinat. Oke, untuk pengumpulan tugasnya saya buatkan aja di learning ya. Kemudian saya buatkan di surter lanjut. Lanjut ya. Minggu ke-7 kayaknya setelah ATS belum pernah ada tugas ya. Ya, setelah ATS belum ada tugas sehingga untuk ini ya, untuk minggu ini memang ada dua ya. Tugas PBL yang sifatnya kelompok dan ada tugas teori ya. Tugas teorinya saya buat aja seperti itu. Ya, saya belum saya screen ya. Ya, perhitungan luas. Silahkan cek soal atau tugas pada halaman terakhir pada materi teori di learning. Sifat individu ya. Jadi saya blocks. Oke, deadline-nya adalah 1 minggu ya. Dan cut off-nya juga saya buat sampai dengan tanggal 24 saja. Ya. Sorry. Oke, jadi ada tugasnya ya. Supaya teman-teman karena perhitungan luas dan volume nanti akan ada satu tugas lagi untuk teorinya ya. Untuk luas sekali dan untuk apa namanya volume juga sekali ya. Karena nanti sorry, ujian teorinya juga akan berkaitan dengan itu, perhitungan luas dan volume.
Oke, sampai di sini kira-kira ada yang didiskusikan, silakan, masih ada waktu ya. Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup. Ini masih ada waktu 15 menit ya. Dah, kalau gitu saya absen aja ya. Saya manfaatkan untuk melakukan absensi. Saya edit dulu. Silakan mic-nya dan kameranya dinyalakan untuk saya melakukan absensi ya, rekan-rekan ya.